Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video sebelum ini kita udah banyak banget ngebahas tentang pengertian model matematika, terus juga langkah-langkahnya. Contoh soalnya udah dibahas, ya bisa dicek langsung di pojok kanan atas. Dan jangan lupa pelajari juga materi kelas 10 yaitu tentang pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung cek video di pojok kanan atas ya. Udah disediain tuh playlistnya ya. Tinggal klik aja. Oke, ini untuk contoh soal yang kedua ya, biar kita lebih paham banget gitu ya. Jadi langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya begini. Pak Jimin berencana membangun sebuah dealer motor. Waduh, si Jimin jadi alih profesi, jadi kang dealer motor gitu ya. Terus menyediakan motor A dan motor B. Anggaplah motor A-nya misalkan NMAX, motor B-nya misalkan Aerox, misalkan gitu. Harga beli sebuah motor A ya, itu 12 juta. Kalau motor B, harga belinya yang 14 juta. Nah, sedangkan modal yang dimiliki adalah 336 juta. Ini yang unik. Keuntungan setiap motor A itu sebesar 2.400.000, motor B 2.600.000. Nah, Pak Jimin ini hanya mampu memuat dealernya itu nggak boleh melebihi 25 kendaraan. Si Jimin jadi alih profesi ya. Tentukan model matematikanya. Oke, yang pertama kita PDKT dulu sama soal. Oke, kita lihat dulu secara sekilas ya. Yang sering diomongin apa? Motor A dan motor B, karena si Jimin mau bikin dealer. Jadi yang sering dibahas di sini tentang motor A dan motor B. Oke, itu ya. Tuh kata-kata motor A diulang lagi, motor B diulang lagi, kayak gitu. Nah, berarti kita buat permisalannya seperti ini. Nah, misalkan motor A itu X, kita misalin, dan motor B misalin Y. Mungkin ada yang nanya juga ya, kalau misalkan permisalan itu apakah kita bisa menggunakan huruf kecil yang lain, Bu? Ataukah bisa banget. Jadi kalian mau di sininya A kecil, B kecil boleh. Terserah kalian deh. Pokoknya permisalan mah sesuka hati kalian gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita bikin permisalan setelah kita PDKT sama soal. Yang kedua, kita bikin tabel. Nah, tabelnya begini. Kenapa tabelnya bentuknya begini? Karena yang dibahas ada harga beli, batas muat kendaraan, dan juga keuntungan. Nah, ini ya. Kalau misalkan ada kata-kata keuntungan, artinya apa? Di dalam soal ini pasti punya fungsi objektif atau fungsi tujuan, gitu ya. Oke, yang pertama kita baca dulu di sini harga beli. Oke, kita mulai dengan harga beli. Harga beli sebuah motor A yaitu 12 juta. Oke, untuk beli motor A harganya 12 juta. Terus harga beli motor B itu 14 juta. Artinya apa? Artinya motor B kalau beli harganya 14 juta. Oke. Terus apa lagi di sini? Sedangkan modal yang dimiliki itu sebesar 336 juta. Jadi si Jimin ya, kalau beli motor ini, dia cuma punya modal sebesar 336 juta. Oke, jelas ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kata-kata akhirnya di sini. Pak Jimin hanya mampu memuat tidak lebih dari 25 kendaraan. Oke, berarti di sini anggaplah ya, sebentar. Ini kan 12 juta kalau beli setiap motor X, ya, setiap motor A. Dan 14 juta setiap beli kendaraan Y. Nah, di sini katanya Pak Jimin ini mampu memuat tidak lebih dari 25 kendaraan. Berarti batas muat untuk setiap motor A, anggaplah X, dan setiap motor B, maka totalnya adalah 25. Itu maksudnya ya. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Ya, untuk setiap motor A dan motor B cuma bisa nampung 25. Ya, jadi di sini X dan Y. Mungkin biar jelas saya hapus dulu. Nah, oke. Sip. Jadi seperti ini.
Terus keuntungannya di sini apa? Untuk motor A setiap keuntungannya didapat 2.400.000 gitu ya. Anggaplah 2.400.000 ini untuk setiap motor A. Dan untuk setiap motor B keuntungannya yaitu 2.600.000. Jadi dikali Y setiap motor B gitu ya. Oke. Ada totalnya nggak? Nggak ada, karena kalau keuntungan ya itu, cuma gitu doang gitu kan. Kita nggak tahu kan keuntungannya berapa gitu. Oke. Jadi itu cara membuat tabel matematika untuk permodelan. Nah, setelah kita udah bikin tabel segala macem lain-lainnya gitu ya, kita buat permisalan dulu. Nah, misalkan di sini saya lupa animasiin ya. Oke, yang pertama untuk harga beli ya, untuk yang warna merah, harga beli di sini berarti 12 juta X ditambah 14 juta Y dikurangi 336 juta. Oke, itu. Kenapa kurang dari sama dengan tadi si Jimin, Pak Jimin ini cuma punya modal 336 juta. Ya. Pokoknya segini modalnya untuk beli setiap motor. Jadi nggak mungkin dia modalnya lebih dari 336 juta. Kalau dia lebih dari 336 juta, dia nombok gitu ya. Jadi modalnya segini, pokoknya harus bisa kebeli dua motor ini, mau itu kurang dari modal ataupun sama dengan atau ngepas modal. Itu artinya. Terus batas memuat setiap kendaraan, tadi kata-katanya di soal tidak boleh melebihi. Berarti tandanya bukan lebih dari, tapi kurang dari sama dengan juga. Kenapa? Di situ ada kata tidak melebihi gitu ya. Pokoknya berarti untuk tempat dealer itu boleh dia mengisi tempat di dealer itu kurang dari 25 motor atau ngepas 25. Pokoknya muatnya cuma nyampe 25. Udah gitu aja. Nah, terus keuntungannya ya di sini ya udah kita tulis tadi simbol keuntungannya ya, di penjelasan sebelumnya kita tulis Z sama dengan gitu ya. Maka seperti ini. Waduh, ini kurang Y ya. Saya kelupaan bikin. Ini kurang Y. Nah, gitu. Jadi 2.400.000 X dan 2.600.000 Y. Nah, ini kan gede banget nih ya yang apa? Pertidaksamaan untuk harga beli gitu ya. Fungsi kendala untuk harga beli. Jadi kita perkecil aja gitu. Nah, kita perkecil, bentuknya bakalan seperti ini. Jadi sebelumnya 12 juta sama 14 juta. Pokoknya kita bagi aja ya dengan bilangan terkecil dari keduanya. Misalkan kita bagi, karena ini kelipatan 2, kita bagi dengan 2 juta. Jadi begini. Tuh kan saya lupa lagi. Nah, gini. Jadi 6X plus 7Y kurang dari sama dengan 168. Jadi semuanya ini tadi kita bagi dengan 2 juta. Karena kenapa? Karena mereka semua adalah kelipatan 2. Gitu ya. Terus, kalau yang batas muat nggak usah diperkecil lagi gitu ya. Jadi, ya udah segini gitu. Nah, udah deh. Udah selesai? Belum. Kita harus membuat tak negatif. Kenapa? Karena si motor ini, motor A dan motor B itu nggak mungkin goib gitu ya. Pasti ada. Pasti ada. Jadi makanya lambangnya ini lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nggak mungkin kurang dari sama 0. Kalau kurang dari sama dengan 0, kenapa gitu ya? Masa iya motor A bentukannya kurang spare partnya, misalkan bannya cuma 1, kan nggak mungkin gitu ya. Kalau motor tuh ya udah, pokoknya bisa digunakan gitu ya pas kita beli. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kurang gearnya atau kurang bannya, nggak ada setangnya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi makanya lambangnya lebih dari sama dengan 0. Nah, ya udah, ketika kita udah dapat ini semua, maka kita bentuklah permodelannya. Jadi dari permasalahan tersebut, model matematikanya adalah, nah ini untuk sistem pertidaksamaan. Jadi kalau pertidaksamaan itu jangan lupa kurung kurawal seperti ini biasanya. Ya. Jadi ini adalah sistem pertidaksamaannya kita susun dan fungsi tujuan. Nah, ini saya lupa nih. Ya, ini harusnya ada Y-nya. Nah, gitu. Jadi ini disebut dengan fungsi kendala. Ya.
kendala. Dan ini disebut dengan fungsi objektif. Fungsi objektif. Nah, gitulah. Atau fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Oke, itu ya. Jadi, inilah salah satu bentuk contoh soal model matematikanya. Gitu ya. Jadi, seperti ini modelnya. Gampang ya. Jadi gampang banget kalau masih permodelan. Tapi kalau udah kayak Proglin tuh kita benar-benar pakai metode grafik, uji titik, dan lainnya. Itu aja mungkin ya untuk contoh soalnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya channel YouTube ini bisa menjadi pembelajaran matematika dengan santuy. Nah, kalau misalkan saya ada kata-kata yang salah atau pembahasan yang salah, bisa langsung dibenarkan di kolom komentar. Karena manusia nggak luput yang dari namanya kesalahan dan kehilafan. Asik. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyain di kolom komentar juga atau DM Instagram saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Salam matematik cuy. Semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.